kasih dan berkat Tuhan, kami mewakili dari keluarga duka untuk membacakan daftar riwayat hidup singkat almarhum atau adik kami almarhum Rosela SPD. Daftar riwayat hidup singkat almarhum Rosela SPD. Nama almarhum Rosela P. Samad. Tempat tanggal lahir Jun 12 November 1964. Anak dari pasangan Piet Samad dan Dine Aroda. Saudara kandung almarhum ada 11 orang. Yang pertama Sawi, itu sudah almarhum. 2 Loren, almarhum. Kemudian 3 Selundik, masih hidup, sekarang hadir tempat kita ini. Kemudian atau akrab dipanggil dengan Bapak Ayi Selundik. Kemudian yang keempat Santi, akrab dipanggil dengan Indodia, sekarang tidak, masih hidup, sekarang tidak berada di tempat karena ini tempat tinggalnya di Bandung, jadi nggak bisa hadir bersama kita. Kemudian yang kelima Untung, juga sudah almarhum. Kemudian Gading, juga sudah almarhum. Kemudian Lamiang, juga sudah almarhum. Kemudian yang ke-8 itu Rosela, ya, yang kita ketahui pada saat ini. Kemudian yang ke-9 Kilat, sudah almarhum. Kemudian Lisna, masih hidup, sekarang ada di tempat kita ini. Dan yang ke-11 Rosali. Nah, Rosali juga masih hidup dan tidak hadir juga pada kesempatan karena ini juga di Bandung. Jadi dia punya saudara, kakak dan adiknya itu di Bandung sekarang, tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian almarhum menikah dengan Williamson Adulin, yaitu pada tahun 1989, dan dikarunia 3 orang anak. Anak yang pertama Andrianto menikah dengan Kiki Kusmawati. Kemudian anak yang kedua Yepri Eprian, juga menikah dengan Yunas. Kemudian yang anak yang ketiga Etra Friana menikah dengan Kristina. Kemudian almarhum juga memiliki dari ketiga anak almarhum dikarunia 3 cucu. Yang pertama Meisha Putri Kamilia, yang kedua Yonatan Tipander, dan yang ketiga Mikael Pasca. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan almarhum. Almarhum sekolah di SDN di Berengjun pada tahun 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri di Palangkaraya pada tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan SMA atau KPG di Palangkaraya pada tahun 1987. Kemudian almarhum melanjutkan pendidikan ke Unpad atau PGSD di Palangkaraya. Kemudian pada tahun 2015. Kemudian almarhum menjadi tenaga pendidikan atau pengajar dari tahun 1980. Sedangkan 1 Desember 2024 almarhum purna tugas di SDN Anjir Pulang Pisau 3. Demikian daftar yang hidup almarhum Rosela SPD.
Dan sebagai ayah kata, kami ucapkan selamat jalan hari kami terkasih ke Pakuan Bapak di sorga. Sekian. Demikianlah riwayat kemudian Ibu Sheila. Selanjutnya kami persilakan dari pihak keluarga, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum acara ibadah kita ini. Waktu kami sediakan, kami persilakan. Tembak langsung. Ya, tapi tidak salah. Puji Tuhan juga sehubungan saya juga adalah saudara sepupu satu kali dengan Ibu Rusela ini. Dan apa ya, ibunya dengan ayah saya saudara kandung. Jadi masih ada hubungan darah yang masih luar biasa dekat. Saya terlanjur berdiri padahal ada tokoh kami di sana. Om Encun, saya nggak lihat tadi. Biasanya beliau itu ya, tapi karena saya nggak lihat. Ya, adinda kami Rusela ini memang di kerukunan warga Manuhing, karena saya juga berangkat sebagai ketua kerukunan warga Manuhing, termasuk orang yang aktif ya di keluarga ini. Dan saya sering bertemu dengan beliau, bahkan beliau pernah datang ke rumah ya dulu 2-3 tahun yang silam ya, waktu dia masih sehat. Dan ketika dia menikahkan anaknya juga saya datang ke tempat ini, termasuk anaknya yang kedua di Palangkaraya. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Sugianto. Produksi Dayak Aslilah. Sugianto. Bukan gubernur. Sugianto bukan gubernur. Tambahannya. Dan saya sekarang masih aktif sebagai dosen IAKN Palangkaraya. Anak-anak kita yang mau melanjutkan pendidikan tapi tidak ada biaya, jangan takut, sekarang IAKN menyediakan beasiswa 13.200.000 per tahun. Jadi datanglah berbondong-bondong, jangan sampai ijazah SMA-nya dibawa kepada hutan saja. Majelis Jemaat GKE Naraya itu Pulang Pisau, Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau yang telah melayani adinda kami ini dan seluruh keluarga. Mungkin saat dia sakit hari ini, bahkan nanti setelah pemakaman ini akan ada ibadah penuh hiburan. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik Bapak dan Ibu yang telah melayani dengan sukacita dan tanpa pamrih. Dan kepada saudara-saudara kami, saya bahagia dan bangga melihat ada yang datang dari Tumbang Taraken, negeri yang amat jauh. Tumbang Taraken yang dekat dikit dari Berengjun, yang lebih dekat lagi Kapuas, Palangkaraya dan sekitarnya ya. Dan sekitarnya. Terima kasih atas kehadiran. Ada yang dari Tehang ternyata. Dan yang amat jauh lagi Pak, paling ujung Sungai Manuhing. Ini Pak Rudi, mohon berdiri Pak. Ini wakil ketua perhimpunan warga Manuhing. Wah, luar biasa, gantengnya sudah tua nih. Ya, terima kasih. Saya juga berjumpa dengan keluarga Haratunang Alang tuh. Apa namanya? Dia itu nompa bapak nompa nih maksud kapal begini. Ambu keluarga Ambu. Mereka juga sudah bermohon penahan di sini. Setelah berangkat dari Muara Tebet, kami satu kantor dulu dan mereka bekerja di sini. Puji Tuhan, semoga Tuhan memelihara keluarga besar ini
dan memberikan berkat dan rezeki yang berlimpahan kepada kita. Selanjutnya, ya, undangannya begitu saja ya. Undangannya setelah ibadah ini kita sama-sama mengantar jenazah Adinda Rusela ini ke pemakaman Pari Bereng, dan setelah itu mungkin akan ada ibadah hiburan. Pertama dan terakhir. Jadi mohon maaf, bulu tete di mendadak paksa remisi. Tapi dia masalah memang kita uang keluarga dan saling membangun keakraban, paham-pahami menjadi area berumparang. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Dikit-dikitnya tapas, ayo, ayah enggak, tokoh, tahu nama? Selamat pagi, Salam. Tuhan, terima kasih baik kita pada pagi hari ini bersama kebahagiaan kita bersama-sama pada mereka mengantar keberangkatan jenazah almarhum Rusela ke pemakaman Pari Bereng. Sebelum kita menerima pukulan salam oleh Ibu Pendeta Bakti, mengajak Bapak Ibu kita memuji dan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat nomor 362 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Aku milikmu Yesus Tuhan, ayat yang kedua kita berdiri. Ibadah kita pada siang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Raja dan berjalan malam
pujian dari kerukunan warga Manuhing dengan judul Pegang Terus Tangan Ini Tuhan. Disilakan. Bantu ya.
Ya Allah yang kekal Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan-Mu karena Tuhan saja yang berkuasa. Kami menyembah karena Tuhan suci dan layak disembah. Kami berseru kepadamu karena Tuhan dapat kami percaya dan yakin. Tuhan mengetahui keadaan kami. Kami manusia memang fana, dan sekarang ini kami berduka cita. Hanya kasih-Mu yang dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi kami. Karena itu, didiklah kami yang berduka cita sekarang ini. Hiburlah supaya melewati penderitaan semacam ini, kami boleh menerima berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ibu sedang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, Shalom. Kita persiapkan nas kita pada hari ini dalam Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat 8. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kuasa kasih-Mu lah yang menguatkan kami untuk meniti jalan dalam kehidupan ini ya Bapa. Walaupun kami tahu tidak seorang pun di antara kami yang mengetahui akan masa depan. Namun satu hal yang boleh kami yakini dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa akan pegang tangan kami. Itu juga keluarga pada saat ini ya Bapak. Mereka membutuhkan kekuatan yang hanya berasal daripada Engkau, agar mereka boleh menghantarkan ibu terkasih, istri terkasih, nenek terkasih, saudara terkasih, almarhum Ibu Rusela pada saat ini ke peristirahatannya yang terakhir. Biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan keluarga. Dan bagi sekalian kami yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami ya Bapak, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan membaca nas firman Tuhan hanya satu ayat bagi kita pada saat ini. Sekali lagi dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebentar lagi perpisahan yang sesungguhnya akan benar terjadi. Karena kita akan membawa almarhum Ibu Rusela ini ke peristirahatan yang terakhir. Kalau masih disemayamkan di rumah, kita masih melihat wujudnya, bentuknya. Tetapi ketika saatnya nanti ia akan dimasukkan ke liang Bapak Ibu, saudara-saudari, maka ketika tanah mulai menutup lubang itu, perpisahan yang sesungguhnya telah terjadi. Kita tidak dapat melihatnya lagi ada di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin ketika kita rindu kita datang ke pemakamannya, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, yang namanya perpisahan itu selalu tidak mudah di dalam kehidupan kita. Tentu nanti akan terus diiringi dengan air mata, dengan rasa kehilangan, bahkan kesedihan. Tetapi itu semua adalah bagian dari kasih kita kepada almarhum Ibu Rusela. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah kita menganggap bahwa orang Kristen itu tidak perlu berduka, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena Tuhan sudah katakan bahwa setiap orang yang beriman, mereka punya pengharapan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berduka. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk meneteskan air mata. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berkeluh kesah karena adanya perpisahan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini Tuhan juga boleh senantiasa menuntun kita agar kita menemukan pengharapan di dalamnya. Nah, hari ini nas kita berkata, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup dan mati orang percaya itu dalam genggaman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kematian ini bukan akhir dari segalanya. Bagi kita orang percaya, Bapak Ibu, kematian itu adalah pulang ke rumah Bapa memberikannya kepada kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama nanti menghantarkan
jenazah almarhum Ibu Rosela ke peristirahatan yang terakhir dengan penuh kasih Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga berharap bahwa Allah memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kehilangan ini akan terasa nyata nanti ketika rumah ini sudah mulai kosong, ketika kita sudah tidak ada di tempat ini, ketika keluarga dari mana-mana tempat tadi sudah pulang kembali ke rumahnya, maka kesedihan itu akan tinggal di rumah ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini Tuhan melihat setiap air mata kita orang percaya. Oleh karena itu Ia akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 berkata, karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah pengharapan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kita orang percaya itu tidak berpisah selamanya, tetapi pada saatnya nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama di rumah Bapa yang di sorga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini disampaikan buat kita bahwa hari ini kita boleh menghantarkan nanti Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi sekaligus juga di dalamnya kita menaburkan pengharapan. Di kebangkitan itu menjadi pegangan dalam setiap langkah ke depan kehidupan keluarga ini dan kita sekalian. Amin untuk firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tidak seorang pun di antara kami manusia siap untuk berpisah, apalagi dipisahkan oleh kedukaan. Apapun pergumulan ketika kami hidup ya Bapa, yang namanya perpisahan tentu akan menyisakan luka di dalam hati. Namun satu hal, ketika kami sadar bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami diajarkan bahwa perpisahan di dalam dunia ini adalah perpisahan yang sementara. Nah, pada saatnya nanti kami yang hidup benar, Tuhan akan kumpulkan kami di Firdaus-Mu yang kekal. Dan di sanalah sukacita yang tiada pernah berkesudahan akan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini keluarga dan sekalian kami akan menghantarkan almarhumah, jenazah almarhumah Ibu Rosela pada saat ini ke peristirahatan yang terakhir. Tuhan pada saat ini, dan Tuhanlah yang boleh senantiasa menyertai setiap perjalanannya, sehingga ketika kami sampai di makam Kalpari Berek menyelesaikan pemakaman, dan juga ketika kami kembali ke tempat ini, Tuhan boleh senantiasa menyertai kami. Tuhan boleh memelihara kami sehingga kami boleh sampai di sana dengan selamat dan kembali pun dengan selamat dalam kuat kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Dan hari ini kami mau berpengharapan ya Tuhan, bahwa di dalam kasih-Mu Engkau akan senantiasa pulihkan setiap hati, bahkan yang berduka sekalipun pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Puji-pujian kita sampai kepada persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sebelum kita diadakan kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terpuji dalam nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini kami datang lagi kepadamu karena Engkau telah selamat kami, dan kami akan menyampaikan bersama syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berkati bersama syukur kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kita dalam tangan-Mu, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengucapkan litani penguatan dari Mazmur pasal 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita menghantarkan saudara kita, almarhumah Rusela, ke komplek pemakaman Kalvari Bereng sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dipersilahkan bagi keluarga untuk mempersiapkan diri.